Hanya 2 hari setelah Idul Fitri, gadis itu menikah. Suasana penuh dengan cahaya, perayaan dan doa. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kebahagiaan ini akan berubah menjadi teror hanya dalam beberapa saat. Begitu pengantin pria dan wanita memasuki kamar untuk malam pertama mereka, tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat mengerikan. Saat pintu dibuka, napas semua orang terhenti. Sang pengantin wanita telah berubah menjadi seekor anjing, dan suaminya, yang merupakan seorang sultan yang berkuasa, menjadi buta selamanya. Dosa apa yang sebenarnya mereka berdua lakukan di malam pertama, tepat setelah berkah Idul Fitri, sehingga azab Allah yang begitu mengerikan turun kepada mereka? Tetaplah menyimak video ini sampai akhir untuk mengetahuinya, karena kisah ini dibuat khusus sebagai pelajaran bagi orang-orang yang akan menikah. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Nusantara, tinggallah seorang penebang kayu berhati mulia bernama Soleh. Kerja keras, upah harian, dan kemiskinan telah membuatnya tampak tua sebelum waktunya. Namun istrinya, Ratna, masih muda dan sangat cantik. Soleh miskin tetapi jujur. Sepanjang hari ia menebang kayu di hutan, dan menjelang maghrib, ia mengumandangkan azan di masjid. Namun istrinya menganggap kebaikan suaminya sebagai kelemahan. Ia sering mengejeknya dengan sebutan sok kiai, dan berkata, "Orang-orang yang berjalan denganmu bertanya kepadaku, apakah ini suamimu atau ayahmu? Kau menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah dan menggembalakan kambing, tetapi tidak pernah memikirkan hatiku. Aku menginginkan suami yang tampan dan muda, bukan orang yang tenggelam dalam ibadah setiap saat." Akhir-akhir Soleh merasa cemas, dan dengan lembut berkata, "Wahai hamba Allah, sadarlah sedikit. Takutlah akan murka Allah. Kau sendiri bahkan tidak pernah salat? Kan ada kau yang salat, dan kehidupan macam apa ini? Hanya 2 potong roti dan selimut robek. Apakah aku ini istrimu atau wanita rongsokan?" Soleh tetap diam, menundukkan pandangannya dan berkata, "Ratna, apa yang ada di nasib kita, itulah yang akan kita makan. Bukan aku yang memberi rezeki, melainkan yang di atas." Ratna tertawa sinis. "Ya, yang di atas itu adalah segalanya bagimu. Lalu siapa yang akan memperbaiki kehidupan di bawah ini?" Soleh dengan sabar mendengarkan kata-katanya. Ia punya banyak jawaban, tetapi ia tidak pernah membalas dengan amarah. Kesunyian inilah yang membuat Ratna semakin marah dan ia berkata, "Kenapa aku harus tinggal bersamamu? Seandainya saja aku dinikahkan ke keluarga kaya, aku akan memiliki istana, pelayan, perhiasan. Tapi orang tuaku menghancurkan hidupku dengan mengikatku padamu. Dasar pengemis." Rasa sakit terpancar sejenak di wajah Soleh. Namun ia tetap berkata, "Kekayaan sejati ada di hati, bukan di rumah." Pada saat itulah benih kebencian tertanam di hati Ratna. Baginya kini, Soleh hanyalah pria lemah dan gagal yang menganggap kemiskinan sebagai bentuk ibadah. Keesokan harinya, saat Soleh pulang dari menggembalakan kambing, ia melihat seekor seekor kucing yang terluka di jalan. Darah mengalir dari kaki belakangnya, matanya penuh ketakutan, dan napasnya terengah-engah. Hati Soleh bergetar. Ia merobek kain serbannya, dan membalut luka kucing itu. Ia memberinya susu kambing dan membawanya pulang dengan lembut. Berdiri di ambang pintu, Ratna berkata dengan heran dan sinis, "Apa-apaan ini? Apakah kambingmu kurang banyak sampai kau harus membawa pulang kucing juga?" Soleh dengan penuh kasih berkata, "Kucing ini terluka dan tak bisa bicara. Mungkin seseorang melemparinya batu. Aku hanya melakukan apa yang diajarkan Allah." Ratna membentak, "Ya, berbelas kasihlah. Tapi bukan pada hatiku, melainkan pada kucing ini. Sepanjang hari menebang kayu, malamnya memelihara kucing. Si pengemis ini sekarang bertingkah seperti wali Allah." Soleh tetap diam. Ia hanya mengoleskan salep pada luka kucing itu, dan perlahan berkata, "Setiap makhluk ciptaan Allah tahu cara bersyukur. Hanya manusia yang sering melupakannya." Malam harinya ketika semua orang tertidur, kucing itu diam-diam masuk ke halaman. Ia meminum susu dari mangkuk, dan kemudian berbaring di samping Soleh. Soleh memejamkan mata dan berdoa, "Ya Rab, siapapun yang telah menyiksa hewan ini, lembutkanlah hatinya, dan berikanlah keberkahan di rumahku." Paginya saat Ratna bangun, ia melihat kucing itu menjilati tangan Soleh seolah berterima kasih. Pemandangan ini menyulut amarahnya. Dengan penuh kebencian, ia memasukkan kucing itu ke dalam karung,
dan membantingnya ke dinding berulang kali. Soleh berusaha mencegahnya, tetapi Ratna tidak peduli, dan akhirnya membuang kucing itu ke kolam yang jauh, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun pada hari itu, tanpa disadari, Ratna telah mengundang azab atas dirinya sendiri. Pada saat yang sama, terdengar kehebohan di desa bahwa rombongan sultan sedang lewat. Di antara kemegahan kuda-kuda, tirai sutra, dan para prajurit, ada seorang pria yang matanya memiliki daya tarik aneh, seolah bisa menembus hati seseorang. Tatapan Ratna tertuju padanya, dan pada saat itu juga nasibnya seakan berbalik. Sesaat, pandangan Ratna terpaku. Momen itu bagaikan iblis yang meniupkan bisikan halus ke dalam hatinya. Sang sultan pun menatapnya. Ia tersenyum dan memberi isyarat kepada bawahannya. Bertanya, siapa wanita cantik ini? Bawahannya menjawab dengan hormat, Paduka, ia adalah istri dari seorang penebang kayu miskin bernama Soleh. Sultan tertawa kecil dan berkata, seorang penebang kayu rendahan memiliki istri secantik ini? Bagaimana mungkin? Wanita seperti ini seharusnya menjadi hiasan singgasana, bukan gubuk. Sementara itu, Ratna juga menjadi gelap mata melihat kemegahan dan wibawa Sultan. Untuk pertama kalinya, seseorang menatapnya dengan pandangan penuh hasrat dan kepentingan. Sultan memanggilnya mendekat dan berkata, wahai wanita, ada kegelisahan di matamu. Apakah suamimu pernah membuatmu bahagia? Ratna menggigit bibirnya pelan dan berkata, suamiku tidak punya apa-apa. Tidak ada harta, tidak ada kehormatan, tidak ada impian. Hanya beberapa ekor kambing dan ibadahnya. Dia telah menghancurkan hidupku. Sultan tersenyum dan berkata, lalu mengapa kau membuang masa mudamu bersamanya? Wanita sepertimu tidak pantas untuk seorang pengemis, melainkan sebuah singgasana. Kata singgasana bergema di hati Ratna, seolah membangunkan impian yang selama ini terpendam. Sultan membungkuk dan berbisik dengan suara dingin, namun pelan, aku bisa memberimu semua yang bahkan tidak pernah kau impikan. Tapi ada satu syarat. Jantung Ratna berdebar kencang. Dengan suara gemetar ia bertanya, syarat apa? Sultan menjawab, permalukan suamimu sedemikian rupa, hingga ia sendiri yang meninggalkanmu. Atau singkirkan dia dari jalanmu. Aku ingin melihat seberapa jauh kau bersedia bertindak untukku. Ratna terdiam beberapa saat. Wajah polos Soleh terlintas di benaknya. Namun sedetik kemudian, keserakahan menutupi akal sehatnya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Namun bayangan gelap menyelimuti matanya yang tak akan pernah hilang. Sebelum pergi, Sultan melemparkan sekantong kecil koin emas kepadanya. Saat Ratna memegang kantong itu, untuk pertama kalinya ia merasakan mabuknya kekuasaan dan kekayaan. Ia merasa nasibnya akan segera berubah. Tapi ia tidak tahu bahwa pada detik itu juga, kisah kehancurannya telah dimulai. Ketika ia kembali dari sumur, kesombongan koin emas itu terlihat jelas di matanya. Sementara itu, Soleh yang baru saja menjual susu kambing, membawa sedikit uang, dan meletakkannya di telapak tangan Ratna seperti biasa. Ratna melihat uang itu, lalu dengan marah melemparkannya langsung ke wajah Soleh, sambil berkata, aku tidak butuh laki-laki pengemis. Carilah pekerjaan yang benar, atau ceraikan aku. Soleh gemetar mendengarnya dan berkata, Ratna, dari mana aku bisa mendapatkan kekayaan? Apapun yang ku bisa, kuserahkan di depanmu. Mengapa kau tidak pernah puas denganku? Aku pulang dalam keadaan lelah. Setidaknya tawarkan aku segelas air. Ratna menghentakkan kakinya dengan marah. Pergi, dan kembali membawa segelas air. Tapi bukannya memberikan ke tangannya, ia menyiramkan air itu tepat ke wajah Soleh, sambil berteriak. Pernahkah kau melihat wajahmu di cermin? Duduk di sana memberi perintah, padahal minum air saja tidak bisa sendiri. Menerima semua ini, hati Soleh hancur. Malam semakin larut. Di salah satu sudut gubuk tanah liat itu, sebuah pelita berkedip-kedip, dan keheningan menyelimuti segalanya. Soleh duduk diam di halaman, menyerut potongan kayu kecil. Ada beban aneh di hatinya. Ia berpikir, inikah wanita yang ia anggap sebagai kehormatan hidupnya? Hari ini, kata-katanya menancap di hati seperti anak panah. Ia bangkit, mengambil wudhu, membentangkan sajadah, dan mulai berdoa. Ya Allah,
Engkau tahu aku berpenghasilan kecil, tetapi aku tidak memakan hak orang lain. Jika kemiskinan memang tertulis dalam nasibku, maka terimalah kesabaranku. Dan jika ada racun di hati istriku, berilah ia hidayah. Ia bersujud. Suara angin di luar seakan berhenti, seolah alam pun mendengarkan doanya. Di dalam kamar, Ratna mendengar suara isak tangisnya. Sambil menekan bantal ia bergumam, "Pria yang aneh, selalu menyebut Allah, Allah." Namun dari sudut kecil di hatinya terdengar suara, "Dialah yang menangis untukmu." Ratna menggelengkan kepalanya dengan kesal. "Tidak. Aku ingin kebahagiaan, bukan kemiskinan." Soleh tidak bisa tidur. Ia berjalan-jalan di luar. Tiba-tiba seorang wanita tua lewat dan berkata, "Semoga Allah memberikan kedamaian di rumahmu, Nak." Soleh berhenti dan berkata, "Nek, doakan agar istriku tidak membenciku." Wanita tua itu menjawab, "Nak, wanita yang menganggap kebaikan suaminya sebagai sultan duduk di lantai sambil terengah-engah. Jejak ketakutan dan penyesalan terlihat jelas di wajahnya. Ia meraung, "Inilah akibat dari merampas hak orang miskin. Aku menyingkirkan orang yang tak bersalah, dan hari ini aku sendiri terjatuh ke dalam kegelapan." Ratna menangis terseduh-seduh dan berkata, "Aku menginginkan kerajaan. Aku bermimpi tentang singgasana dan kekayaan. Tapi sebagai gantinya, aku mendapatkan wajah ini, yang lebih buruk dari kematian." Suaranya terputus-putus, seolah setiap kata menjadi saksi atas dosanya. Wazir mengumumkan dengan suara keras bahwa pengadilan akan digelar esok pagi, dan semuanya akan diputuskan di depan rakyat. Tidak ada kebenaran yang akan disembunyikan. Keesokan paginya saat pengadilan digelar, Sultan didudukkan di dekat singgasana dengan mata tertutup perban. Dan di dekatnya, Ratna juga dibawa masuk dengan wajah yang masih menyerupai wujud anjing. Hakim Kazi pertama-tama memanggil warga desa. Saudara perempuan Soleh, Nurul, maju ke depan. Dengan suara gemetar ia berkata, "Kematian kakakku tidak pernah terasa seperti kematian mendadak bagi kami. Kami bahkan tidak diizinkan mendekati jenazahnya. Wanita ini memakaikan kain kafannya sendirian. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan." Seorang wanita tua juga bersaksi, "Saat pemakaman kami disuruh menjauh. Hal ini tidak pernah terjadi di desa kami." Kemudian para pelayan istana dipanggil. Hakim berkata dengan tegas, "Katakan hanya apa yang berkaitan dengan tindakan mereka. Jangan bicarakan soal wajah atau ketakutan." Seorang pelayan membungkuk dan berkata, "Pada malam pernikahan, ada bekas-bekas keras dan goresan di tangannya. Ia menyembunyikannya, tapi tak mau menyebutkan alasannya." Kemudian hakim menoleh ke arah Ratna dan berkata, "Sekarang katakan yang sebenarnya. Apakah kematian Soleh itu kecelakaan atau perbuatan tanganmu?" Ini adalah momen di mana Ratna tak lagi punya jalan keluar. Suaranya keluar dengan parau. "Aku mencampurkan obat penenang ke dalam tehnya agar ia tertidur lelap. Kemudian aku memukulnya dengan kapak dan mencoba menyembunyikan semuanya. Aku sengaja melakukan dosa ini." Keheningan menyelimuti ruang pengadilan. Hakim memandang Sultan dan berkata, "Paduka Sultan, apa yang ingin Anda sampaikan?" Sultan menjawab dengan suara berat, "Sampai sebelum aku buta, aku merasa kekuasaan adalah segalanya. Aku menyebut nafsuku sebagai kebaikan. Aku bersekongkol dalam sebuah dosa dan mendukungnya. Aku mengkhianati rakyatku. Akulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Aku memohon ampun kepada Allah dan kepada rakyatku." Para ulama saling berbisik sambil menundukkan kepala. Saat itulah Nurul berdiri. Tangannya gemetar. Ada api di matanya. Suaranya bergema di seluruh ruangan pengadilan. "Seberapa rendah dirimu, kakakku, pria yang bekerja siang malam, menghasilkan rezeki yang halal, pria yang selalu takut kepada Allah. Kau membunuhnya. Apakah uang adalah segalanya? Apakah suami miskin tidak berhak hidup? Apakah para istri berhak merenggut napas suaminya?" Ada begitu banyak rasa sakit dan amarah dalam suaranya, hingga dinding pengadilan pun terasa bergetar. Ratna bangkit sambil menangis. Bibirnya bergetar. Matanya penuh permohonan. Ia ingin mendekati Nurul. Ia ingin meminta maaf. Namun lidahnya serasa menjadi batu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berdiri dengan tangan terulur. Napasnya tersenal namun tanpa kata-kata.
Tiba-tiba hujan turun di luar musim. Angin bergemuruh. Jendela-jendela di istana terbuka dengan sendirinya. Dan ketika orang-orang menatap Sultan Qasim, bintik-bintik kecil telah muncul di sekujur tubuhnya. Seperti tanda-tanda wabah yang mengerikan. Orang-orang mulai membaca astaghfirullah. Tabib dan penyembuh didatangkan. Tetapi mereka semua angkat tangan. Penyakit ini tak bisa disembuhkan. Ini adalah tanda dari azab Allah. Pengadilan pun bermusyawarah dan diputuskan agar keduanya dikurung di sebuah kamar tua yang kuat di istana. Agar tak seorang pun merasa ketakutan dan tidak ada kerusuhan yang menyebar. Para penjaga membopong mereka masuk. Pintu ditutup dan jeritan mulai terdengar dari dalam. Terkadang mereka saling mengutuk. Terkadang mereka menangis dan memohon ampun. Suara erangan terdengar sepanjang malam. Kemudian di pagi hari, ketika para penjaga menempelkan telinga ke pintu, hanya keheningan yang terdengar di dalam. Pintu dibuka, dan semua orang gemetar melihat pemandangannya. Tubuh Sultan Katu. Terdapat bekas luka bakar di wajahnya. Dan di sudut ruangan, tubuh Ratna terbaring miring kaku, seolah penderitaan terakhirnya masih tertinggal di tubuhnya. Bau terbakar tercium di udara kamar itu. Wazir berkata dengan suara gemetar. Tutup pintu. Tangannya gemetar hebat. Kapaknya sudut kamar masih berlumuran darah, seolah menjadi saksi bisu. Beberapa saat kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apa yang akan terjadi sekarang? Saat kerabat datang, orang-orang akan bertanya bagaimana ia meninggal. Jika mereka melihat lukanya, kecurigaan akan langsung tertuju padaku. Jika saja kepalanya tidak terputus, aku bisa bilang dia terkena serangan jantung. Sekarang ini akan jadi tontonan. Polisi akan datang, penyelidikan akan dilakukan, semuanya akan terbongkar. Ia duduk dengan panik, dan segera mengirim kabar kepada Sultan, bahwa tugas telah selesai, tetapi ia mungkin akan dituduh, dan bertanya apa yang harus dilakukan. Balasan datang, jangan panik, aku akan mengirimkan obat, rekatkan lukanya, dan dia akan dikubur pagi-pagi sekali. Tidak ada yang akan tahu. Tak lama kemudian, Wazir Qasim tiba membawa sebuah botol kecil. Ratna segera mengambilnya, dan mengunci diri di kamar. Ia membuka botol itu dan mulai membersihkan darah yang menggumpal di tangannya, dengan kain. Namun noda itu semakin dalam. Ia menyiramnya dengan air, darahnya malah semakin menyebar. Jantungnya berdebar kencang. Ia duduk di dekat tubuh Soleh, menarik kepalanya, dan mulai mengoleskan obat itu. Bibirnya komat kamit, menyatulah, menyatulah. Biar semuanya selesai sebelum fajar. Namun lukanya mulai terasa terbakar. Bau aneh memenuhi ruangan. Matanya mulai perih. Tiba-tiba ia merasa ada bayangan bergerak di dinding. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba lagi. Seolah ada suara dari dalam dirinya berkata, iman tidak bisa disambung dengan obat. Hatinya hancur. Ia meyakinkan dirinya sendiri, bahwa itu hanya ilusi. Tetapi ketika ia mencoba menyatukan rambut Soleh, rambut itu mulai terbakar. Jari-jarinya saling menempel. Ia menjerit kesakitan. Dan pingsan di lantai, karena kelelahan, tanpa ia sadari. Dalam mimpinya, ia melihat Soleh berpakaian putih bersih. Ada cahaya aneh di wajahnya. Soleh berkata, kau bukan memenggal kepalaku, tapi imanmu. Sekarang lihatlah bagaimana wajahmu akan hancur. Pagi harinya kabar menyebar di desa. Orang-orang mulai berkumpul. Semua merasa heran. Saat itu, seorang wanita masuk ke pintu sambil menangis. Ia adalah Nurul, saudara perempuan Soleh, yang tidak pernah akur dengan Ratna. Ia berlari ke arah jenazah. Tetapi Ratna segera menutupi wajah Soleh, dan kain, dan menghentikannya dengan kasar. Menjauhlah. Jangan sentuh dia. Di mata Nurul ada air mata, sekaligus pertanyaan. Ia berteriak, apa yang terjadi pada kakakku? Ratna menjawab dengan ketus. Di mana kau saat dia sakit? Sekarang kalian semua pura-pura bersimpati. Para tetua desa berkumpul. Persiapan pemakaman dimulai. Para pria menyiapkan air dan kain kafan. Dan tak lama kemudian, keranda Soleh diangkat menuju kuburan. Ratna berjalan di belakangnya. Langkahnya berat. Namun di dalam hatinya mendidih kegelisahan dan ketakutan. Liang lahat sudah digali. Begitu orang-orang mulai menurunkan jenazah, Ratna tiba-tiba melangkah maju dan berkata, tunggu, tidak ada yang boleh menyentuh suamiku. Aku sendiri yang akan memandikannya.
Aku sendiri yang akan memakaikan kafannya. Mendengar permintaannya ini, orang-orang tercengang. Seorang pria tua menasihati. Nak, itu bukan kebiasaannya. Tetapi dengan marah Ratna melangkah ke tepi kuburan, dan mulai melemparkan segenggam tanah. Saat itulah Nurul menatapnya lekat-lekat dan berkata, "Kakak ipar, kilauan apa ini di tanganmu?" Ia segera menarik selendangnya untuk menyembunyikan tangannya dan berkata, "Ini hanya debu putih, bukan apa-apa." Namun ketakutan yang tersembunyi dalam suaranya sangat jelas. Para pria menurunkan jenazah Soleh ke liang lahat, membacakan beberapa ayat Al-Quran, dan berdoa agar Allah mengampuni almarhum. Ratna berhasil membuat tidak ada satu pun yang mencurigainya. Dalam beberapa hari, tanah di makam Soleh mulai memadat. Namun kehidupan Ratna berubah menjadi penantian yang aneh. Di luar, tangannya gemetar hebat. Kapak di sudut kamar masih berlumuran darah, seolah menjadi saksi bisu. Beberapa saat kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apa yang akan terjadi sekarang? Saat kerabat datang, orang-orang akan bertanya bagaimana ia meninggal. Jika mereka melihat lukanya, kecurigaan akan langsung tertuju padaku. Jika saja kepalanya tidak terputus, aku bisa bilang dia terkena serangan jantung. Sekarang ini akan jadi tontonan. Polisi akan datang, penyelidikan akan dilakukan, semuanya akan terbongkar. Ia duduk dengan panik, dan segera mengirim kabar kepada Sultan, bahwa tugas telah selesai, tetapi ia mungkin akan dituduh, dan bertanya apa yang harus dilakukan. Balasan datang, "Jangan panik. Aku akan mengirimkan obat, rekatkan lukanya, dan dia akan dikubur pagi-pagi sekali. Tidak ada yang akan tahu." Tak lama kemudian, Wazir Qasim tiba membawa sebuah botol kecil. Ratna segera mengambilnya dan mengunci diri di kamar. Ia membuka botol itu dan mulai membersihkan darah yang menggumpal di tangannya dengan kain. Namun noda itu semakin dalam. Ia menyiramnya dengan air, darahnya malah semakin menyebar. Jantungnya berdebar kencang. Ia duduk di dekat tubuh Soleh, menarik kepalanya, dan mulai mengoleskan obat itu. Bibirnya komat-kamit, "Menyatulah, menyatulah. Biar semuanya selesai sebelum fajar." Namun lukanya mulai terasa terbakar. Bau aneh memenuhi ruangan. Matanya mulai perih. Tiba-tiba ia merasa ada bayangan bergerak di dinding. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba lagi. Seolah ada suara dari dalam dirinya berkata, "Iman tidak bisa disambung dengan obat." Hatinya hancur. Ia meyakinkan dirinya sendiri, bahwa itu hanya ilusi. Tetapi ketika ia mencoba menyatukan rambut Soleh, rambut itu mulai terbakar. Jari-jarinya saling menempel. Ia menjerit kesakitan. Dan pingsan di lantai, karena kelelahan, tanpa ia sadari. Dalam mimpinya, ia melihat Soleh berpakaian putih bersih. Ada cahaya aneh di wajahnya. Soleh berkata, "Kau bukan memenggal kepalaku, tapi imanmu. Sekarang lihatlah bagaimana wajahmu akan hancur." Pagi harinya kabar menyebar di desa. Orang-orang mulai berkumpul. Semua merasa heran. Saat itu, seorang wanita masuk ke pintu sambil menangis. Ia adalah Nurul, saudara perempuan Soleh, yang tidak pernah akur dengan Ratna. Ia berlari ke arah jenazah. Tetapi Ratna segera menutupi wajah Soleh dan kain, dan menghentikannya dengan kasar. "Menjauhlah. Jangan sentuh dia." Di mata Nurul ada air mata, sekaligus pertanyaan. Ia berteriak, "Apa yang terjadi pada kakakku?" Ratna menjawab dengan ketus, "Di mana kau saat dia sakit? Sekarang kalian semua pura-pura bersimpati." Para tetua desa berkumpul. Persiapan pemakaman dimulai. Para pria menyiapkan air dan kain kafan. Dan tak lama kemudian, keranda Soleh diangkat menuju kuburan. Ratna berjalan di belakangnya. Langkahnya berat. Namun di dalam hatinya mendidih kegelisahan dan ketakutan. Liang lahat sudah digali. Begitu orang-orang mulai menurunkan jenazah, Ratna tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Tunggu, tidak ada yang boleh menyentuh suamiku. Aku sendiri yang akan memandikannya. Aku sendiri yang akan memakaikan kafannya." Mendengar permintaannya ini, orang-orang tercengang. Seorang pria tua menasihati, "Nak, itu bukan kebiasaannya." Tetapi dengan marah Ratna melangkah ke tepi kuburan, dan mulai melemparkan segenggam tanah. Saat itulah Nurul menatapnya lekat-lekat dan berkata, "Kakak ipar, kilauan apa ini di tanganmu?"
Ia segera menarik selendangnya untuk menyembunyikan tangannya dan berkata, "Ini hanya debu putih, bukan apa-apa." Namun ketakutan yang tersembunyi dalam suaranya sangat jelas. Para pria menurunkan jenazah Soleh ke liang lahat, membacakan beberapa ayat Al-Quran, dan berdoa agar Allah mengampuni almarhum. Ratna berhasil membuat tidak ada satu pun yang mencurigainya. Dalam beberapa hari, tanah di makam Soleh mulai memadat. Namun kehidupan Ratna berubah menjadi penantian yang aneh. Di luar, ia bertingkah seperti janda yang berduka. Namun di dalam, ia menghitung hari demi hari. Masa iddah 3 bulannya bukanlah waktu untuk ibadah, melainkan sebuah permainan baginya. Sementara itu, bulan Ramadan tiba. Para wanita desa sibuk beribadah. Namun di hati Ratna hanya ada satu impian, singgasana dan sultan. Setiap hari ia melihat kalender di dinding, dan berbisik pelan, "Tinggal sedikit lagi kesabaran, lalu nasibku akan berubah." Akhirnya Ramadan usai, malam takbiran tiba, dan bersamaan dengan itu masa iddahnya juga selesai. Di pagi hari Idul Fitri, seluruh desa bergembira. Namun hati Ratna menyimpan kegembiraan yang jauh lebih besar. Pada hari itu juga, Sultan mengumumkan ke seluruh negeri, bahwa untuk membantu dan mendukung seorang janda, ia berniat menikahinya. Pernikahan ini akan dilangsungkan dengan meriah di istana 2 hari setelah Lebaran. Masyarakat menganggap niat Sultan ini sebagai perbuatan mulia, dan memujinya. Para wanita desa mulai berdatangan ke rumah Ratna. Ada yang memakaikan inai, ada yang memakaikan perhiasan. Mereka memberikan ucapan selamat sambil berkata, "Betapa beruntungnya nasibmu, kau akan segera menjadi seorang permaisuri." Ratna tersenyum palsu, namun di dalam hatinya ia berpikir, "Sekarang hubunganku dengan desa ini sudah berakhir." Malam-malam ia habiskan dengan bermimpi tentang istana, dan menunggu hari kedua setelah Lebaran. Karena ia yakin, kehidupan barunya akan dimulai dari hari itu. Kemudian malam yang ditunggu-tunggu Ratna pun tiba. 2 hari setelah Lebaran berlalu. Dan kabar tentang pernikahan kerajaan telah menyebar ke seluruh wilayah. Saat senja tiba, cahaya obor terlihat dari kejauhan. Suara genderang dan serunai bergema di udara. Tak lama kemudian, rombongan kerajaan memasuki jalanan sempit di desa. Di barisan depan, kuda-kuda dihias dengan indah. Para wanita berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan takjub. Para pria saling berbisik, mempertanyakan apa alasan Sultan menikahi seorang janda. Ratna dipersilahkan naik ke dalam tandu dengan penuh hormat. Dari balik tirai tandu, ia menatap desanya untuk terakhir kalinya. Tempat di mana tanah itu murah, gubuk-gubuk hancur, dan kemiskinan merajalela. Di sudut sunyi desa itu, makam Soleh terbaring dalam diam. Makam itu sempat melintas di depan matanya sesaat, seolah ada tangan tak kasat mata yang ingin menghentikannya. Tapi ia menggelengkan kepalanya dengan kesal. Kehidupan itu sudah berakhir, ini adalah hidup baruku. Setibanya di istana, ia dibawa masuk. Sepanjang jalan, orang-orang membungkuk hormat dan berkata, "Assalamualaikum yang mulia permaisuri. Lihatlah keberuntungan paduka Sultan, mendapatkan istri yang begitu saleh." Langkah Ratna perlahan menjadi berat, karena kesombongan. Ia bukan lagi wanita yang memerah susu kambing, yang menimba air dari sumur, atau yang menambal sepatu robek. Sekarang ia adalah seorang ratu. Ia didudukkan di singgasana berhias emas. Para pelayan mengatur perhiasannya, merapikan gaunnya, dan mengoleskan minyak wangi ke rambutnya. Kemudian Sultan berdiri di depan semua orang dan berkata, "Mulai hari ini, wanita ini adalah kehormatan bagi rumahku, singgasanaku, dan namaku. Siapapun yang menghinanya, berarti menghinaku." Istana bergema dengan tepuk tangan, dan kesombongan membuncah di hati Ratna sedemikian rupa, sehingga makam Soleh, saat-saat terakhirnya, napasnya yang terputus-putus, semuanya lenyap dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, ia dibawa ke sebuah kamar khusus di istana, di mana malam pertama mereka akan segera berlangsung. Sultan duduk di lantai sambil terengah-engah. Jejak ketakutan dan penyesalan terlihat jelas di wajahnya. Ia meraung, "Inilah akibat dari merampas hak orang miskin. Aku menyingkirkan orang yang tak bersalah. Dan hari ini aku sendiri terjatuh ke dalam kegelapan." Ratna menangis terseduh-seduh dan berkata,
Aku menginginkan kerajaan. Aku bermimpi tentang singgasana dan kekayaan. Tapi sebagai gantinya, aku mendapatkan wajah ini, yang lebih buruk dari kematian. Suaranya terputus-putus, seolah setiap kata menjadi saksi atas dosanya. Wazir mengumumkan dengan suara keras bahwa pengadilan akan digelar esok pagi, dan semuanya akan diputuskan di depan rakyat. Tidak ada kebenaran yang akan disembunyikan. Keesokan paginya saat pengadilan digelar, Sultan didudukkan di dekat singgasana dengan mata tertutup perban. Dan di dekatnya, Ratna juga dibawa masuk dengan wajah yang masih menyerupai wujud anjing. Hakim Kazi pertama-tama memanggil warga desa. Saudara perempuan soleh Nurul, maju ke depan. Dengan suara gemetar ia berkata, "Kematian kakakku tidak pernah terasa seperti kematian mendadak bagi kami. Kami bahkan tidak diizinkan mendekati jenazahnya. Wanita ini memakaikan kain kafannya sendirian. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan." Seorang wanita tua juga bersaksi, "Saat pemakaman kami disuruh menjauh. Hal ini tidak pernah terjadi di desa kami." Kemudian para pelayan istana dipanggil. Hakim berkata dengan tegas, "Katakan hanya apa yang berkaitan dengan tindakan mereka. Jangan bicarakan soal wajah atau ketakutan." Seorang pelayan membungkuk dan berkata, "Pada malam pernikahan, ada bekas-bekas keras dan goresan di tangannya. Ia menyembunyikannya, tapi tak mau menyebutkan alasannya." Kemudian hakim menoleh ke arah Ratna dan berkata, "Sekarang katakan yang sebenarnya. Apakah kematian soleh itu kecelakaan atau perbuatan tanganmu?" Ini adalah momen di mana Ratna tak lagi punya jalan keluar. Suaranya keluar dengan parau. Aku mencampurkan obat penenang ke dalam tehnya agar ia tertidur lelap. Kemudian aku memukulnya dengan kapak dan mencoba menyembunyikan semuanya. Aku sengaja melakukan dosa ini. Keheningan menyelimuti ruang pengadilan. Hakim memandang Sultan dan berkata, "Paduka Sultan, apa yang ingin Anda sampaikan?" Sultan menjawab dengan suara berat, "Sampai sebelum aku buta, aku merasa kekuasaan adalah segalanya. Aku menyebut nafsuku sebagai kebaikan. Aku bersekongkol dalam sebuah dosa dan mendukungnya. Aku mengkhianati rakyatku. Akulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Aku memohon ampun kepada Allah dan kepada rakyatku." Para ulama saling berbisik sambil menundukkan kepala. Saat itulah Nurul berdiri. Tangannya gemetar. Ada api di matanya. Suaranya bergema di seluruh ruangan pengadilan. "Seberapa rendah dirimu, kakakku, pria yang bekerja siang malam, menghasilkan rezeki yang halal, pria yang selalu takut kepada Allah. Kau membunuhnya. Apakah uang adalah segalanya? Apakah suami miskin tidak berhak hidup? Apakah para istri berhak merenggut napas suaminya?" Ada begitu banyak rasa sakit dan amarah dalam suaranya, hingga dinding pengadilan pun terasa bergetar. Ratna bangkit sambil menangis. Bibirnya bergetar. Matanya penuh permohonan. Ia ingin mendekati Nurul. Ia ingin meminta maaf. Namun lidahnya serasa menjadi batu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berdiri dengan tangan terulur. Napasnya tersenal namun tanpa kata-kata. Tiba-tiba hujan turun di luar musim. Angin bergemuruh. Jendela-jendela di istana terbuka dengan sendirinya. Dan ketika orang-orang menatap Sultan Kasim, bintik-bintik kecil telah muncul di sekujur tubuhnya. Seperti tanda-tanda wabah yang mengerikan. Orang-orang mulai membaca astaghfirullah. Tabib dan penyembuh didatangkan. Tetapi mereka semua angkat tangan. Penyakit ini tak bisa disembuhkan. Ini adalah tanda dari azab Allah. Pengadilan pun bermusyawarah dan diputuskan agar keduanya dikurung di sebuah kamar tua yang kuat di istana. Agar tak seorang pun merasa ketakutan dan tidak ada kerusuhan yang menyebar. Para penjaga membopong mereka masuk. Pintu ditutup dan jeritan mulai terdengar dari dalam. Terkadang mereka saling mengutuk. Terkadang mereka menangis dan memohon ampun. Suara erangan terdengar sepanjang malam. Kemudian di pagi hari, ketika para penjaga menempelkan telinga ke pintu, hanya keheningan yang terdengar di dalam. Pintu dibuka, dan semua orang gemetar melihat pemandangannya. Tubuh Sultan kaku. Terdapat bekas luka bakar di wajahnya. Dan di sudut ruangan, tubuh Ratna terbaring miring kaku. Seolah penderitaan terakhirnya masih tertinggal di tubuhnya. Bau terbakar tercium di udara kamar itu. Wazir berkata dengan suara gemetar, "Tutup pintunya. Nasib ini akan menjadi peringatan bagi generasi yang akan datang."
Orang-orang kembali ke rumah, dan hakim memimpin mereka ke pemakaman. Di makam soleh, duduklah seekor kucing yang terluka dan lemah. Kucing yang sama yang dulu dilempar secara brutal oleh Ratna. Kucing itu mencakar tanah dengan cakarnya, seolah ingin membangunkan penyelamatnya. Ada rasa sakit dalam ngengongannya, dan air mata mengalir dari matanya. Orang-orang tercengang. Hakim berkata, "Lihatlah tanda kebesaran Allah. Para zalim akan hancur, tetapi kesaksian kaum yang teraniaya akan tetap hidup." Nurul melangkah maju. Ia meletakkan tangannya di kepala kucing itu, dan menangis. Inilah kesetiaan yang coba dihancurkan oleh kakak iparku. Hakim mengangkat tangannya dan berkata, "Wahai manusia, ingatlah, kemiskinan bukanlah dosa, melainkan kezalimanlah yang merupakan dosa. Pintu barang haram terbuka dengan nyaman, tetapi tertutup dengan hukuman yang menyakitkan. Bahkan ada keberkahan dalam sepotong roti kering yang halal." Sambil menangis dan mengaminkan doa, orang-orang kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun kucing itu tetap berada di sana. Entah panas, hujan, maupun badai, ia tidak beranjak dari makam itu, seolah sedang berjaga, seolah sedang mengingatkan dunia bahwa kebaikan tak akan pernah musnah, dan kezaliman tak akan pernah luput dari hukuman. Oleh karena itu teman-teman, pastikan kalian membagikan kisah ini kepada keluarga, teman, kerabat dan semua orang. Karena banyak sekali orang yang melakukan kesalahan seperti ini. Kalian baru saja melihat apa yang terjadi dalam cerita ini. Seorang wanita, hanya karena menginginkan harta dunia yang lebih, menganggap suaminya yang berusaha memberinya rezeki halal, tampak tak menarik. Seolah suaminya telah tua, walau sebenarnya tidak. Nafsu duniawi terlalu menguasainya. Beranggapan, suamiku harus seperti ini dan itu. Ini semua adalah tipu daya setan, yang menyebabkan perpisahan, dan menuntunnya melakukan dosa besar hingga membunuh suaminya sendiri demi pria lain. Coba bayangkan betapa berbahayanya dosa ini. Kisah ini mungkin berlatar zaman dulu, disajikan dalam bentuk narasi klasik, tapi esensinya sangat relevan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini, kasus seperti ini sangat sering terjadi. Seorang istri tega menghabisi nyawa suami demi selingkuhan, dan berencana licik bersama-sama. Kita sering melihatnya di berita baru-baru ini. Baik itu terjadi di kalangan saudara-saudara kita dari berbagai agama dan latar belakang. Hal ini marak terjadi. Itulah alasan kuat mengapa cerita ini dibuat. Agar kalian semua mengambil hikmah. Siapapun yang terbesit pikiran seperti ini, atau tergoda hawa nafsu duniawi, semoga mereka mengambil pelajaran dari video ini. Bertaubat, sebelum dunia dan akhirat mereka hancur berkeping-keping. Karena pada kenyataannya, orang-orang yang melakukan kejahatan keji semacam ini, akhirnya tertangkap, masuk penjara, dan semua kebohongannya terbongkar. Tidak ada yang bisa hidup tenang dalam kejahatan. Kau mungkin berpikir bisa lolos, tapi nyatanya tidak. Setan akan mendorongmu ke dalam dosa, lalu pada akhirnya mengkhianatimu dan membongkar keburukanmu sendiri. Walaupun kau punya kesempatan lolos 0,1% di dunia, lalu kemana kau akan lari di akhirat? Di sana hukuman pasti akan ditegakkan. Jadi janganlah melakukan kesalahan ini. Bagi siapapun yang pernah melakukan atau berniat, bertaubatlah. Dan bagikan video ini agar orang lain bisa belajar dari kisah mengerikan ini. Siapa tahu apa yang sedang terjadi di pikiran seseorang, dan video ini bisa menjadi pengingat yang menyadarkan mereka. Tujuan pembuatan cerita-cerita seperti ini adalah sebagai pengingat. Dengan pendekatan kisah yang menegangkan, pesan ini langsung masuk ke dalam hati. Orang-orang akan tersentak dan berpikir, "Ya Allah, nasib yang sama bisa menimpaku." Jika masih ada sedikit iman di hatinya, mereka akan bertaubat dan menahan diri dari dosa. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan beri like, subscribe channel ini, dan jangan lupa tulis Allahu Akbar di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.